Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala radiyallahu anhum wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Qaidatun khamsun wa ishruna kaidah 25 ya, kaidah 25. Ma zahara qala radhiyallahu ma zahara haqiqatun qat bil wujudi illa qubilat bi da'wa misliha. Tidaklah munculnya satu hakikat ya, begitu saja di dalam wujud ini, melainkan selalu dihadapi dengan pengakuan yang serupa. Artinya setiap hakikat mesti ada pemalsunya ya. Setiap ada yang muhiq, maka mesti ada yang mubtil. Di dalam pandangan orang sufi, kemunculan yang mubtil itu ya, kemunculan orang yang mengaku-ngaku tentang hakikat yang sama, itu justru merupakan satu hiburannya untuk makin menenteramkan di dalam jiwa mereka, karena munculnya pengakuan itu memberikan sinyal bahwa dengan adanya mereka sehingga kemurnian, kebersihan, kebenaran, hakikat yang dibawa itu terpelihara. Jadi artinya orang-orang sufi memandang para pemalsu atau juga orang yang menolaknya, katakan begitu, itu bukan untuk menghancurkan, tetapi justru untuk memelihara kemurnian mereka. Logikanya, jika putih bersebelahan dengan hitam, itu bukan menghilangkan putih itu, maka makin menerangkan, menjelaskan keputihan itu. Jadi jika satu kebenaran, satu hakikat ya, ada lawannya, itu berarti lawannya itulah sebenarnya yang memelihara hakikat kebenaran itu. Jadi itu sebab mereka tidak pernah takut, gelisah gitu dengan munculnya pemalsu-pemalsu itu. Dengan hadirnya mereka, maka ini satu pernyataan secara tidak langsung bahwa nilai-nilai yang mereka bawa, kedudukan yang mereka berdiri di atasnya adalah justru terpelihara oleh para pengaku-mengaku itu. Maka kaidah di sini dikatakan ma zaharat haqiqatun bil wujud illa qubilat bi da'wa mithliha. Itu. Tidaklah munculnya satu hakikat dalam wujud ini, melainkan selalu dihadang oleh pengakuan yang serupa. Wa idkhali ma laysa minha 'alaiha, dan akan dimasuki oleh sesuatu yang
bukan berasal daripada hakikat itu. Masuk idkhal alal haqiqah ma laisa minal haqiqah. Timbul pengaku-ngaku. Artinya wirasah sufiah itu datang dari proses tarbiyah. Tiba-tiba dia mengaku bahwa dia langsung dari Allah. Ya. Kewalian itu dalam tasawuf adalah proses daripada tazkiyah. Ya. Tetapi tiba-tiba orang yang mengaku bahwa kewalian itu dapat dari serupa dia melakukan tazkiyah dan lain sebagainya, tapi bukan niat bukan berjalan dalam suluk ilallah yang benar. Ya. Itu ada pengakuan-pengakuan bahwa tadi yang pertama kan tarekat itu kan warisan katakannya. Ini malah waris dari ayah ke anak. Gitu. Dan yang kedua itu mesti ada dakhil, ya, ada sesuatu yang dimasusupi dari luar. Ya. Seperti tasawuf cenderung pada karomat. Itu dari luar. Pemikiran-pemikiran yang didakwa wujudi takdzibiha, dan munculnya pendustaan terhadap hakikat. Seperti mulai orang menolak adanya mawajahnya azwaq, ya, adanya kalam-kalam hakiki itu. Ya. Kullu dzalika liyadhhar fadlu istithari biha. Justru semua itu menjahirkan keutamaan kemurnian hakikat itu. Itu ada istithar, ya. Istithar itu artinya satu pemurnian, katakan, pengutamaan. Ya. Hakikat itu. Jadi ketika ada yang mendustakan, ketika ada yang mensusupi pikiran lain ke dalam dan mengaku-ngaku pengakuan yang serupa, ini justru untuk semakin menzahirkan keutamaan kemurnian hakikat itu, keutamaan hakikat itu. Bahkan watabiyina haqiqatuha, semakin nyata hakikatul haqiqah itu, bintifai mu'aridiha, dengan disebabkan penolakannya, penapiannya para mu'aridnya, para pembantahnya itu. Seperti firman Allah di sini, fayansahullahu, maka Allah menyalinnya, ma yulqi syaitanu, ya, apa yang diilhami, disampaikan oleh syaitan, summa yuhkimullahu ayati, dan Allah akan tanda-tanda kebesarannya. Satu hakikat akan dimasuki oleh syaitan, pengakunya, pendustanya, pikiran dari luarnya. Ya. Di situ justru Allah akan memperkokoh ayat-ayat tanda-tanda kebesarannya. Jadi biasalah, ya, ketika ada pendustanya, ada pengakunya terhadap hakikat itu justru semakin memperkokoh, ya, wujud keutamaan hakikat tersebut. Maka orang sufi ketika didustakan, ketika ditolak, itu kabar gembira.
Ya, kabar gembira. Semakin yang menolaknya orang yang sangat alim misalnya, itu justru semakin nyata bahwa kemurnian, keutamaan, ya, hakikat yang terdapat di dalam tasawuf dalam hal ini itu berarti makin jelas. Walil warisi nisbatun minal maurusi. Nah, maka yang mewarisi itu punya penisbatan dari yang diwarisi. Ya, artinya yang mendapatkan waris ya akan serupa dengan orang yang mewarisi. Itu. Ya, karena yang mewarisinya, yang memberikan, artinya yang mewariskannya Rasulullah SAW mendapat ujian-ujian pendustaan. Ya kan ada pengaku Nabi, pendustaan. Ya sampai sekarang kan ada kecenderungan untuk mengaku al-zomah ya, secara spiritual gitu. Nah, maka itu sebabnya ada di dalam kitab Muqaddimah kitab beliau yang disebut Bani Sa'ad itu ya. Itu Pikuli Wadin Bani Sa'ad katanya. Di kampung mana, di daerah, di kampung manapun ada Bani Sa'ad. Ada para pengaku-ngakunya. Itu. Nah, maka karena waris itu adalah nasab maurus, maka wa asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal awliya summal amsalu pal amsal. Ya, ujian yang paling teruk, ya, yang paling keras, yang paling berat itu para nabi, kemudian para wali, kemudian al-amsal, orang yang serupa, al-asyraf pal asyraf wal a'la pal a'la. Mereka memang selalu mendapatkan mihan, ya, masaib wal mata'ib, ujian, hal-hal yang susah dan hal-hal yang meletihkan. Nah, itu yang ujiannya salah satunya adalah dari para pengakunya, daripada orang yang berpikir lemah itu pening kan. Ini kenapa dia inginnya mulus? Ya, mulus. Ada Pak kata mulus ya. Dia berjuang tuh, dia melakukan menyebarkan kebaikan itu inginnya tak ada halangan, tak ada hambatan, tak ada itu. Kemudian innama yubtala ar-rajulu ala qadri dinih. Seseorang itu diuji berdasarkan kadar agamanya. Makin tinggi agamanya, ujiannya makin kuat. Ini orang-orang yang lemah berpikir, wah berarti saya nggak mau tinggi-tinggi lah kena ujiannya. Tidak. Ya. Makin tinggi ujiannya, makin tinggi dibanding ya, orang yang di bawah kadar agama itu. Tapi bagi dia ya, karena Allah tidak akan menimpahkan beban di luar kemampuan hambanya. Itu. Namun persoalannya bukan jumlah bobot berat musibah beban di luar, tetapi tergantung kepada kekuatan di dalamnya. Pamin sama kana ahlu hadza tariqi mubtalain. Ya. Oleh karena itu, mubtalin ya. Nah, dari sinilah ahli hadza tariq, orang-orang yang berada di dalam tariq ini. Ada istilah berbeda ya tariq dengan tarekotnya. Kalau tariq itu isi, tasawuf itu tariq.
Artinya majmu'ah al-adab wal akhlaq, ya, himpunan kumpulan akhlak itu tariq namanya. Ya, manhajnya itu tariq. Tapi kalau madrasahnya disebut tariqah. Tariqul aulia artinya ibadah dengan hakikat rohani itu. Ya. Tapi kalau tariqah itu adalah madrasahnya, di mana di dalam madrasah itu diterapkan tariqul aulia, itu tariqul nubuwah itu. Wa bi ikramihim mana. Nah, dari sinilah orang-orang ahli tariq itu mendapat ujian. Pertama, bitaslitil khalqi awalan. Taslitil khalqi. Ini khusus awalan itu untuk pada permulaan. Artinya musibah, ujian mula-mula ahli tariq. Ya, orang-orang yang ingin memiliki sejumlah akhlak dalam batin itu yang disebut hakikat, itu mula-mula akan diuji dengan taslid. Apa taslid itu? Dominasi penguasaan orang, makhluk. Kenapa? Orang kan hidup itu penuh dengan apa? Penuh dengan kungkungan orang, takut dengan orang, malu dengan orang, berbuat untuk orang, dan juga karena orang. Tak bisa itu dia berbuat tanpa orang, itu nggak boleh. Nah, mula-mula ujiannya itu diuji bagaimana agar mereka inqita dari orang itu dan bergantung murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian yang pertama. Bagaimana melepaskan dari kekuasaan orang itu. Maka itu sebab rata-rata para murabbihin itu memberikan syarat murid ketika dia ingin masuk kepada madrasahnya, maka syaratnya adalah al-i'rad anil khalqi. Itu adalah batinnya. Kalau memang dia yang tidak mempunyai kekuatan pikirannya, pertama pikiran yang tinggi untuk mampu menolak orang dalam pikirannya, ya, maka betul-betul dia mesti menjauh secara fisik. Nah, paling kurang dia masuk ke dalam khalwah. Coba kamu hidup tanpa orang 3 hari. Ini tapi ukuran lockdown ini nggak bisa, karena ukuran lockdown ini dia menjauh dari ramai orang tetapi duduk bersama anak, istri. Ya. Kita juga di sini nih di Maroko bukan jauh dari orang juga gitu. Ya, karena ada orang-orang yang melayani di sini. Jadi tidak masuk ke dalam kategori khalwah, ya. Itu tidak masuk, karena kalau yang dimaksud betul-betul dia tanpa orang. Ya, tidak melihat orang, tidak mendengar orang, itu tidak sanggup itu manusia itu. Itu dari kecilnya itu. Tapi yang terbesar adalah, yang besarnya adalah motif dia berbuat itu. Tujuan dia berbuat itu. Ya, dan takut dan harap itu, dan ridho kepada orang itu, ya, maka akan takut dia mengatakan hak dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Wa bi ikramihim wasata. Dan ketika dalam pertengahan dia akan diuji dengan pemuliaan orang. Kenapa dia dimuliakan? Karena dia orang yang kelihatan, yang dikenal, yang orang berbaik sangka sudah dengan dia, bahwa dia imannya tinggi, keyakinannya kuat, mulai dipuji, mulai diutamakan. Itu pertengahannya itu. Ya. Nah, ujian
ikram ini lebih berat daripada ujian taslit. Ya, ujian ikram lebih berat daripada ujian taslit. Itu sebab pada permulaan tarbiyah itu kita dilatih oleh guru ya, selalu dimarah itu karena pada pertengahan nanti kita akan menerima pujian orang itu tidak sanggup. Kalau kita menerima diuji oleh pujian orang dan tidak sanggup itu, kalau kita diuji oleh cacian orang itu nggak sanggup. Itu sebab masa tarbiyah itu guru seolah-olah kita tidak ada harganya depan guru. Itu memang seorang murabbi itu mau mendidik agar dia tidak atau sanggup menghadapi ikramun nas. Nah, maka itu sebab guru kelihatannya mengihanah. Ini artinya kita ambil contoh makna tarbiyah ya yang itu. Jadi jika murid sejak awal sudah berusaha terus ingin dipuji oleh gurunya, itu sudah gagal sebelum berjalan itu. Sudah gagal di situ. Ya, sudah gagal dan dia tidak akan ya, jangan bermimpi untuk mendapat anwar gitu, dari ya, waridat daripada tariqah itu. Ya, kenapa? Karena ikram asyaddu minat taslit. Ya. Kenapa? Karena ketergelinciran yang jatuh ketika diikram itu lebih banyak dibanding ketergelinciran ketika taslit. Nah, oleh karena itu orang tanpa melalui proses tarbiyah terus naik kepada orang yang mukarram itu nggak bisa itu. Dia terima orang yang merendahkan dia. Saya ini penceramah kondang ini, saya ini ustadz yang banyak muridnya, saya ini ulama, wah ini terus. Maka kita sering menyaksikan sekarang nih ada ustadz dihina, terus ada advokasi dari murid-muridnya. Ya, seolah-olah ustadz itu atau kiai itu, ya itu kan bukan kemauan saya atau kemauan murid-murid saya, yang marah murid-murid saya loh. Terus murid kamu itu siapa yang didik? Ya, kalau memang betul itu dari niat murid-muridnya, itu buruk. Kalau gurunya membiarkan, ustadz itu membiarkan saja. Dan situlah mendidik murid untuk menunjukkan, menjawab ya, orang-orang yang menolaknya, orang-orang yang mendustakannya, ya, untuk menjadi ujian kebenaran yang dibawanya. Wa bihima akhiran, dan ketika di marhalatun nihayah dia diuji dengan dua ujian itu. Ujian itu betul-betul untuk menyempurnakan kekuatan iman di situ. Ya, diuji taslit, karena ketika sudah nihayah kan dia turun lagi ke orang, dan itu banyak menghadapi ujian-ujian ya, orang. Dan juga dua sekaligus antara taslit dan ikram. Ya. Qila li alla yafutahum asyukru alal madah wala sabru ala dzam. Dikatakan kenapa diuji itu agar tidak agar tidak bersyukur kepada atas pujian, agar dia tidak bersyukur kepada pujian dan juga tidak sabar kepada celaan. Paman aradahu falyuwattin nafsahu ala syiddah. Barang siapa yang mengingini tarekat ini, maka dia hendaklah membentengi diri sekuat mungkin. Karena innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela ya, orang-orang yang beriman.
Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Nah, orang yang tawakal kepada Allah maka Allah lah yang mencukupi dia dari semua problem itu. Faham dan pahamilah. Ini kaidah yang pertama, bahwa munculnya para pengakut, ya, para pendusta, para penyusup pikiran orang sufi, sebetulnya itu adalah untuk semakin menjelaskan, ya, semakin menonjolkan, semakin terpeliharanya kemurnian hakikat yang dibawanya. Kaidah yang ke-26, qala radhiyallahu anhu, hukmul fiqhi amun bil umum lianna maqsidahu iqamatu rasmiddin. Hukum fikih itu bersifat umum, ya. Hukum fikih bersifat umum, ya. Karena tujuan fikih membangun rasmuddin, ya, membangun protokol agama, membangun jalan agama yang jelas itu. Warafu manarihi, dan sekaligus mengangkat mercusuarnya, ya, kejahirannya Islam itu. Wa izharu kalimati, dan menjahirkan kalimatnya. Artinya umum untuk semua orang mukallaf. Dan juga karena itu bangunan zahirnya, ya, itu mesti mencakup, ya, semua orang, ya, tanpa kecuali. Karena di dalam bangunan agama itu akan diberlakukannya amalan-amalan agama, ucapan-ucapan agama, ya, sesuai dengan kaidah agama fikih. Ya. Kemudian wa hukmu tasawuf, dan hukum tasawuf itu khasun bil khusus. Ya. Itu juga hukum-hukum tasawuf itu adalah khusus bagi golongan orang-orang yang khusus. Apa maksudnya tasawuf yang di sini? Maksudnya tasawuf yang di sini adalah thariq itu tadi, ya, isi manhaj itu. Apa isi manhajnya itu? Adalah halul qulub, halul ruh. Karena ketasawufan seseorang itu kan sidik, ya, nilai sidik tawajuh, ya, hati yang menghadap kepada Allah. Artinya hati yang menghadap kepada Allah itu bukan pikiran kita gitu, berpikir menghadap, tetapi jiwa yang penuh dengan akhlak, ya, itulah menghadap, sehingga dia merasakan unus kepada Allah, merasakan takut haibah itu kepada Allah, merasakan fana. Artinya fana itu dia tidak merasa bahwa dari dia semua dari Allah, apa yang dia lakukan itu, apa yang, ya, dan dia merasa hadir, merasa suhud, bukan merasa, artinya dia suhud itu. Ini namanya tasawuf. Ini khusus, ya, khusus. Kenapa dikatakan khusus? Ya khusus orang-orang yang memang menempuhnya gitu. Ya, kan kita sudah diterangkan di hukam-hikam sebelumnya itu bahwa ini tidak bisa diperoleh, hal ini tidak bisa tidak dapat diperoleh dengan pencarian biasa, ya. Jadi ketika orang baik itu orang yang berilmu banyak kemudian tidak menempuh itu, bukan berarti ini jalan tidak benar, karena memang itu khusus orang-orang yang sudah muttor istilahnya, udah ngerasa bahwa dia memang jauh sama Allah.
Gitu. Maka kan kalau kita baca dalam kitab lain Muqaddimah, dan ada sebetulnya nanti di belakang-belakang kaidah-kaidah itu. Bila orang itu lari ke dokter, kalau udah ngerasa nggak tak mampu lagi, ya, tapi kan ada orang tak mau pergi ke dokter, ini perumpamaan saja ya. Padahal sudah terus sakitnya, karena dia belum merasa mutor. Dalam apa? Ya itu yang dalil yang diambil oleh Sidi Ahmad Zarruq. Ya, orang dikabulkan pun oleh Allah kalau sudah orang yang sudah mutor itu. Amman yujib, siapa yang memenuhi mengijabah orang yang mutor. Bahkan kaidah mereka, seseorang apabila memang sudah sangat perlu, itu menunjukkan bahwa Allah akan mengabulkan. Nah itu. Nah oleh karena itu perjalanan itu khusus untuk orang-orang itu. Ya. Kemudian li'annahu mu'amalatun bainal 'abdi wa rabbi. Kenapa khusus? Karena dia itu interaksi antara hamba dan Tuhannya. Min ghairi zaidin 'ala dzalik. Ya, tidak lebih dari itu. Tasawuf adalah muamalah bainal 'abdi wa rabb, bukan muamalah bermakna amal. Ya, ketika ad-dinul muamalah. Pamin sama soha inkarul faqih ala sufi. Nah dari sini betullah jika ada pengingkaran orang faqih kepada orang sufi. Ya, artinya karena hukum ilmu faqih itu tidak khusus. Ya. Umum gitu. Fikih itu umum gitu. Ya. Itu sebab orang mengingkari faqih mengingkari sufi itu boleh terjadi. Tetapi walam yasihha inkaru sufi 'alal faqih. Tetapi tidak boleh, tidak sah ya, pengingkaran orang sufi kepada faqih. Tidak. Ya. Statement, pernyataan, perkataan orang sufi boleh jadi dipangkas begitu oleh orang faqih karena akan merusak rasmuddin. Seperti istilah-istilah yang keluar dari orang sufi. Nah, orang faqih itu mengkritik. Itu kritik mereka itu murni bersih untuk membangun rasmuddin yang umum ini, karena ini konsumsi umum. Jadi kalau ada ulama besar misalnya mengkritik dulu ya, faqih betul-betul seorang mujtahid, itu bukan untuk menghilangkan ketasawufan itu. Coba orang-orang yang sekarang mau menghancurkan tasawuf, dia kutip itu ya, dicari ini, coba ulama besar ini, imam ini ada tidak menolak tasawuf. Jika ada kata-katanya terus diambil untuk dalil dia membuang tasawuf. Padahal tidak. Ya. Maka itulah fikih itu kan rob umanari. Maka saya mengumpamakannya, orang fikih itu seperti apa? Seperti pengawas di mercusuar itu, di atas mercusuar yang di tepi laut. Ya, dia mengawasi laut dari para penyamun ya, yang akan naik ke negaranya itu. Diawasi dengan sinar itu, dengan senter. Ya, kalau ada saja itu kapal perahu musuh itu, ya, dia akan tenggelamkan. Seperti itulah. Bukan kemudian orang seperti ya ada sebagian kecil saudara kita yang terus suka mengutip-ngutip akwal dan terus untuk menghantam tasawuf. Bukan. Para fuqaha itu tujuannya adalah untuk bagaimana ya, memelihara nusus amal zahir yang betul-betul berdiri di atas hukum umum. Ya. Nah, maka tidak boleh itu orang sufi mengingkari orang faqih. Gitu.
ketika dia mengkritik ini tidak betul. Gitu. Tetapi Faqih boleh mengingkari orang sufi yang tidak boleh mengingkari orang faqih. Makanya seperti saya mengatakan kan, di bulan Maulid dan di bulan Sa'ban nih, wah orang udah mulai ribut, ramai membela ini membela itu. Ya alasannya karena masyarakat bertanya. Ya karena selalu di pengajian bertanya apa hukumnya Maulid tiap bulan, tiap tahun itu apa hukumnya nisfu Sa'ban. Kalau saya mendengar itu ya kalau kita jawab hukum, jawablah hukum. Gitu dengan terang jelas. Memang dia itu itu selalu, dan itu bukan cara sufi. Ya orang yang mengkritiknya juga bukan cara orang ulama fikih, dan yang menjawabnya juga bukan orang-orang sufi. Walazima ar-ruju'u min at-tasawuf ila al-fiqhi fil ahkam. Karena tasawuf itu mesti merujuk kepada fikih dalam perkara hukum, ya, wal haqaiq. Haqaiq di sini hakikat ibadah, ya. Seperti bagaimana bersuci, bagaimana sholat, bagaimana muamalah jual beli, ya, dan lain sebagainya. La bin nabzi wa tarki wal iktifa'i bihi duna. Ya, bukan dengan menolak, meninggalkan, ya, membatasi diri dengan tasawuf tanpa fikih. Ada orang tasawuf ini kan wali, ini benar, tapi tidak belajar kepada amal-amal ibadah agama. Sudah cukup, nggak ada pengajiannya itu, ya, tentang ibadah, ya. Dan itu tidak mungkin. Bagaimana dia mendapatkan hakikat, untuk apa? Sama juga mendapatkan alat-alat, ya. Ya kan, kenapa tasawuf tidak dinamakan ilmu akhlak? Karena akhlak itu kan artinya penyebutan tentang bilangan alat, seperti pedang, ada tombak, ada keris, ada senjata, ada pistol, ada dan lain sebagainya. Tetapi tasawuf bukan hanya mengenal berbilangan dan nama-nama alat itu, tetapi bagaimana mendapatkannya dan bagaimana menggunakannya, ya, dan seterusnya. Di mana digunakannya? Ketika dia mengamalkan perintah syariat, gitu. Karena semua perintah syariat akan berdiri di atas hakikat itu. Bahkan syariat itu baju kepada jiwa ini, ya, bahkan baju yang tepat kepada jiwa agama ini adalah Islam itu, fikih itu. Ya, itu sebab dikatakan tasawuf ruhuddin. Ya. Nah, walam yakfi tasawuf anil fiqhi, dan tasawuf tidak cukup kalau dia meninggalkan fikih. Bal la yasihhu dunahu, bahkan tasawuf tidak sah tanpa fikih. Wala yajuzu ruju' minhu ilaihi illa bihi, ya. Dan tidak boleh juga merujuk dari tasawuf, ya, ke fikih itu melainkan dengan fikih. Artinya dari merujuk fikih kepada tasawuf melainkan dengan fikih. Artinya dengan amal. Orang bertasawuf pun itu pun mesti dengan fikih. Ya. Merujuk di sini artinya intikal, berpindah. Ya. Orang masuk ke tasawuf itu, ya, dari fikih ke tasawuf itu dengan fikih. Ya. Kita masuk tasawuf itu dengan apa? Ya, itu dengan fikih. Artinya itu yang sering kita bilang bahwa tarbiyah tasawuf itu dengan syariat. Ya, khusyuk, mendapat khusyuk itu khusyuk tasawuf, ya, dengan sholat. Itu. Maka dikatakan wala yajuz ar-ruju'. Tidak boleh berpindah minhu dari tasawuf ilaihi ilal fiqih illa bihi, melainkan dengan fikih. Wa in kana a'la minhu martabatan, meskipun tasawuf itu martabatnya lebih tinggi dari fikih. Bahwa aslamu wa a'ammu maslahatan. Ya. Artinya meskipun tasawuf itu lebih tinggi
martabatnya daripada fikih. Ya, karena diumpamakannya kenapa lebih tingginya? Karena tasawuf itu tinggi, muta'alaknya itu tinggi. Ya, mulia muta'alaknya itu. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan di dalam itu yang apa sebelumnya itu. Nah, maka tasawuf aslam wa a'am maslahah. Wa bidzalika, oleh karena itu dikatakan qila kun faqihan sufia. Ini perkataan Al-Imam Syafi'i. Jadilah seorang faqih yang sufi. Ya, jangan wala takun sufian faqiha. Janganlah kamu menjadi seorang sufi yang faqih, tetapi faqih yang sufi. Sufiyul fuqaha akmalu min faqihis sufiyah. Ya, bahwasanya faqihnya orang sufi itu lebih sempurna dari sufinya faqih. Orang yang maksudnya apa? Sufi faqih sufi artinya tapakuh dulu baru tasawuf. Ini yang benar, lebih sempurna. Nah, orang belajar agamanya lambat, tiba-tiba masuk tasawuf, baru kemudian belajar fikih, ini artinya berdiri di asas yang tidak tinggi, yang tidak bagus. Tapi tafakuh dulu baru tasawuf. Itu lebih akmal, lebih. Ya, ini seolah begini. Kalau kita mau datang ke Kuala Lumpur misalnya, kita baca dulu peta itu, kita pelajari, kita pahami. Jadi begitu masuk itu lebih jelas ya petunjuknya. Dan ketika ingin mengetahui semua yang ada di peta, kita sudah hafal petanya. Nah, itu memang merupakan manhaj min khasais manhaj al-Islam. Ya, memang seperti itu. Bukan kemudian masuk dulu dan baru belajar peta, itu banyak kelambatan di situ. Wa'lam li'anna sufiyal fuqaha qad tahaqqaqa bitasawwuf halan wa amalan wa dzauqa. Karena orang-orang yang faqih sufi itu telah merealisasikan tasawuf secara hal. Ya, hal. Wa amalan dan amal nyatanya. Wa dzauqan dan zauqnya bi khilafi faqih sufi. Berbeda dengan orang yang faqih sufi. Sufi dulu baru fikih. Fa innahu lam yatamakkan min ilmihi wa halihi. Dia belum tamakkun, ya, belum mantap ilmu dan halnya itu. Nah, itu sebab ini mungkin ya. Kenapa Imam Al-Ghazali ya dia belajar artinya dia berguru kepada Ibn Yusuf An-Nasaj, orang yang ilmunya di bawah Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena tafakuh Imam Al-Ghazali sudah sempurna. Dia tidak perlu kepada guru yang untuk menambahkan ilmunya, tidak perlu. Dia hanya perlu kepada yang taslik saja. Dan itu ujian memang bagi orang mujtahid sebesar Imam Al-Ghazali. Dan itu terjadi kemudian setelah itu pada Imam Syarani. Ya, sebetulnya banyak Imam Ibn Athaillah Sakandari. Ya, termasuk Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Ya, termasuk kepada Imam Humam. Ya, Imam Humam itu kan dari Baghdad ziarah ke Mesir. Lalu dia membaca Al-Quran di atas kubur Imam Ibn Athaillah Sakandari. Ketika sampai kepada satu ayat yang berbunyi wa minhum syaqiyun wa minhum sa'idun, ada ayat menjelaskan ada orang di antaranya ada yang menderita ahli neraka, yang sa'id di surga. Tiba-tiba dia mendengar satu bisikan bahwa kami tidak ada orang yang menderita, kami semuanya orang yang bahagia. Ya, setelah itu
hanya isyarat kecil itu. Mungkin kalau orang yang tidak punya tafakuh yang tinggi mendengar itu dianggap wangsit mungkin. Ya, bukan kemudian dia menempuh tarbiyah ruhiyah. Ya, ujian. Nah, oleh karena itu saya sering mengatakan orang yang seperti kita ini yang bukan faqih, ya, bukan alim, perlu kepada murabi yang alim. Ya, karena banyak perkara yang perlu dijawab oleh mereka, bukan hanya sekedar qudwah. Ya, tapi juga bimbingan yang sempurna. Mungkin di kaidah ini yang keberapa entah, mungkin ada satu kaidah bahwa belajar agama fikih kepada ahlil kamil itu akmal. Ya, artinya kita tafakuh kepada orang yang memang ya, dia kamilin itu lebih sempurna. Itu lebih sempurna. Dan itu saya melihat kaidah itu adalah untuk orang umum, ya, bukan orang-orang khusus seperti Imam Al-Ghazali, Imam Sya'rani, Imam Ibn Athaillah Sakandari. Setelah dia mencapai alim, allama, dan bahrul pahamah. Ya, bahkan kalau Imam Al-Ghazali mujtahid mutlak sudah, Imam Sya'rani juga. Gitu, meskipun secara dalil dia adalah mujtahid taklidi. Ya. Mana bikhilafi faqih as-sufiyah fa innahu wala yatimmu lahu dzalika illa bi fiqhin, dan ini tidak terjadi melainkan dengan fikih yang sahih wa dzauqin sharih, paham yang sahih dan dzauq yang sharih. Ya. Apa tadi itu dikatakan berbeda dengan faqih yang sufi, dia lam yatamakan bi ilmi. Dan untuk tamakan dalam ilmu hal, amal, zauq itu adalah fikihnya sahih, zauqnya sharih. Wala yaslahu lahu ahaduhuma bidunil akhar. Dan yang paling penting memang tidak patut, ya, salah satu dari dua itu tanpa yang lain. Tidak jadilah. Qatibbil ladzi la yakfi ilmuhu an tajribah wala bil aqs. Seperti ilmu kedokteran, tidak cukup ilmunya itu dari tajribah saja, mesti dari teori. Ya. Rata-rata itu teori dulu baru tajribah. Tidak ada tajribah dulu baru teori. Sesuatu yang terbalik, ya, dari kaidah umum itu memang menunjukkan tidak sempurna. Coba, maka rasanya kaidah yang berapa itu sebelumnya kan? Udah atau belum ya? Yang ada mungkin belum akan ke depan nanti. Nanti kan ada kaidah begini. Apakah orang masuk tarekat itu menunggu dia tapakuh atau tidak? Memang penjelasannya ada gitu. Artinya tasawuf itu martabatnya tabakur, ya, atau ta'akhur, sejak dini atau belakangan. Karena ada orang yang menerapkan kaidah begini, tasawuf itu nantilah, berpikir dulu seperti barusan itu, berpikir dulu itu nanti setelah paham baru masuk tasawuf. Itu tidak ada. Semua tasawuf itu bitaufiqillahi wa hidayati. Tidak boleh ditetapkan apakah tabakur artinya masuk sejak dini atau nanti ta'akhur. Itu tidak ada hukum untuk menetapkan mana dulu, tidak. Itu tergantung istidadiyah, ya, istidadiyah, kesiapan fisik untuk menerima anwar ilahiyah itu. Ya. Karena ada yang mengatakan bukan ada yang mengatakan, ada contoh seperti coba Sultanul Auliya wal Arifin, ya, Sidna Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, dia ta'akhur. Ya. Seolah-olah, coba umur berapa tahun Imam Allahumma salli Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu masuk ke tasawuf? Itu sudah
masuk ke umur 50. Ya, selama umur sejak kecil kan dia belajar itu sampai umur 40. Itu tafaqquh. Ya, sudah 40 lebih dia baru masuk tarekat. Sehingga dia nikahkan umur 50 sekian. Ya. Tapi sekali nikah itu 4. Dan punya anak 49 itu masih sempat. Ya, ini muda-muda udah lemah ya, untuk memproduk anak banyak ini mas. Itu Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Tetapi Imam Junaidi sejak umur 5 tahun ya, tafaqquh dengan tasawuf berjalan seiring gitu. Jadi tidak ada hukum. Adapun ini bicara tartib ulum ya, bukan tartib amal. Adapun prakteknya ya, tidak boleh ditetapkan ini dulu itu dulu, tidak. Karena masalah mendapatkan anwar itu masalah istidadiyah dan masalah hidayah taufik. Adapun secara bangunan amal ya, tafaqquh itu mesti ada di dasar asas, dan tasawuf berdiri di atas fikih. Ini fafham. Wa qala radhiyallahu anhu ihkamu wajhi talabi mu'inun ala tahsilil matlub. Ya, ihkam wajhu talab mu'inun ala tahsilil matlub. Memperkuat ya, cara jalan mencari ilmu ya, itu membantu dia untuk mendapatkan yang dicari. Menghimpun, tahsil itu jamaknya, menghimpun. Wasilah itu berkaitan dengan tujuan. Wasilah itu yang menyampaikan kepada tujuan. Maka orang yang betul-betul ya, mencarinya, maka kesungguhan, kemantapan, kepatenan ya, sisi mencari ini menolong dia untuk mendapatkan yang dicari. Pamin sama kana husnus su'ali nisfal ilmi. Oleh karena itu di sana dikatakan bahwa bertanya dengan baik itu sudah separuh ilmu. Bertanya dengan baik. Orang bertanya ingin menjatuhkan, orang bertanya ingin memojokkan, orang bertanya ingin menguji, orang bertanya ingin mengkaburkan persoalan, orang bertanya ingin sekedar bertanya padahal dia tidak ada apa-apa yang ditanya pun. Itu bukan cara ya, bukan wajhut talab yang baik, yang muhkam ya, bukan cara mencari yang benar. Idh ijabatus sa'ili ala qadri tahdzibil masail. Kenapa? Karena jawaban kepada orang yang bertanya itu nanti berdasarkan kadar tahzibul masail itu. Bagaimana dia mengurai persoalan itu nanti jawabannya. Ya. Jawabannya itu ala qadri tahzibil masail. Persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, nanti jawabannya itu dilihat dari ya, kejelasan pertanyaan itu. Kalau pertanyaannya tidak jelas, itu ada tendensi, apa tendensinya? Ada dorongan lain. Ya. Bukan betul-betul ingin yatlubul haq. Wa qad qala Ibnul Irrif, wa qad qala Ibnul Irrif, la budda li kulli talibi ilmin haqiqiyin, mestinya wajib bagi penuntut ilmu hakiki min salasati asya. Ya, ini wajib ya, bagi orang yang menuntut ilmu hakiki ya, ilmu tasawuf maksudnya ya. Ahaduhuma apa? Ma'rifatul insafi
waluzumuhu bil awsafi, mengenal sikap insaf, iktidal, ya, di jalan yang benar. Dia betul-betul membangun pikiran yang sportif, natural, ya. Ingin mencari hak, bukan ingin jika masuk ingin menolak, ingin. Nah, ini sudah cara tolab yang tidak betul. Itu. Maka ada ungkapan mereka kan, idza kunta amamal ulama fahfaz lisanak, katanya. Wa idza kunta amamal awliya fahfaz qalbak. Idza kunta amama sifatain fahfaz lisanak wa qalbak. Gitu. Jadi betul-betul datang dengan zero, kosong, agar diisi, istilah mereka begitu. Janganlah kamu datang dengan merasa punya ilmu yang banyak. Janganlah kamu datang, jangan merasa soleh, karena kamu tidak menambah apa-apa. Jika waktu tolab, maka datanglah dengan wajah tolab yang baik. Ya. Saya sering menyaksikan orang baru belajar setahun, dia udah sering mendengar, padahal mendengar pun tentang khususnya tasawuf. Tasawuf ini begini. Lalu dia masuk ke majelis masyayikh, datang dengan pertanyaan yang seolah-olah dia lebih tahu, menolak, bahkan dia kasihan, saya ini sesat, ya, bahkan kasihan dengan murid-murid, wah ini tak boleh dibiarkan, ini kan, ya, sudah susah itu untuk mendapat ilmu hakiki, itu sudah jauh sekali. Gitu. Ya, adapun ada kisah-kisah orang masuk tasawuf bermula dari menolak, itu lain halnya. Itu syai'un yani min kudratillah. Kemudian waluzumuhu bil awsaf, dan dia mesti mempunyai sifat-sifat mulia. Ya, dia luzum dengan sifat-sifat. Artinya seorang yang insaf itu betul-betul seorang muta'alim ini bertujuan untuk mendapatkan yang hak, itu insaf namanya. Dia untuk mendapatkan kebenaran dan menghormati sarana yang membawa kepada apa yang dicari itu. Ya. Nah, oleh karena itu kita pahami kebenaran sebelum kita mengikut rijalul haq. Jadi jangan, kalau kita tahu ada salah, ini satu apa ya, satu pendidikan yang saya justru merasa itminan ketika tasawuf itu menerangkan bahwasanya kita mengikuti hak, bukan syaikh sebetulnya, tetapi ruhaniyat itu, anwar itu bukan milik tubuh yang bernama Syekh Fulan, bukan. Itu min amrillah, karena ruh itu min amrillah. Yang kita ikuti Allah. Di mana Allah itu? Di mana Nabi itu dalam konteks ma'ani wasifat yang hakiki. Adapun tubuh itu mazharul wujud. Tapi mazharul sifat ada di dalam ruh. Yang kita ikuti itu. Al-Faqir secara pribadi yang mengaku itminan ketika masuk kepada tarik, karena kita bukan mengikuti tubuh, mengikuti Allah. Artinya jika guru itu kemudian ditarik hidayahnya oleh Allah, enggak ada masalah apa-apa dengan kita. Ya, karena qalbul insan biadir rahman wa yuqallibuhu kaifa yasha. Itu yang Allah, ya, tidak ada itu penyembahan kepada selain Allah, itu yang, ya. Adapun takrim, takzim, itu minal mahabbah.
Ya, siapapun orang kalau suka, ya meskipun orang lain memandangnya ya buruk lah, dungu lah, jika suka sudah malaikat. Ya, persoalannya di situ. Oleh karena itu orang tidak terlepas ya. Ada orang yang mencaci seseorang dengan cacian yang mungkin ya, sangat buruk, tetapi ada orang yang memujinya dengan pujian yang persoalannya bukan ada di luar, ada di dalam orang yang memuji dan itu. Nah, kita diajarkan untuk memiliki kebaikan. Ya, untuk menuju kepada Allah itu nanti akan ketemu dalil ilallah. Nah, ketika tasawuf ternyata manhajnya, tariknya itu, maka kita tentram. Ya. Nah, maka masuknya itu dengan ihkam wajih talab itu. Ya. Pahami dulu, tabassur dulu dalam di agama, tafakuh dulu tadi di atas itu. Nah, kemudian baru interaksi dengan baik. Cara bertanyanya, cara mendapatkannya dan lain sebagainya. Ini tiga perkara ini. Ma'rifatul insaf wa luzumuhu bil awsaf. Yang pertama. Yang kedua, tahriru wajhi soal. Ya, sudah mengedit cara bertanya itu. Ya, pertanyaannya betul-betul langsung. Kan ada orang bertanya itu cerita dulu. Ya, satu novel sudah satu. Ini begini. Seolah itu menganggap si yang ditanyanya bodoh begitu. Ketika singkat nanti tidak jelas, itu kan pikiran. Ya, maka sering kita mendengar di majelis. Kalau di majelis tarbiyah itu ketika pertanyaannya ngawur, ya, coba perbaiki pertanyaan kamu. Gitu. Kamu tuh ingin apa sebetulnya? Kan itu kelihatan dari pertanyaannya nanti. Ya. Maka ditahrir wajh soal itu. Wa tajridhu, dibersihkan. Min umumi jihatil iskal. Dari apa iskal itu? Kerumitan ya, iskal itu ya, kerancuan. Ya. Sisi-sisi kerancuan secara umum. Jadi pertanyaan itu betul-betul agar yang menjawab itu fokus kepada sisi pertanyaan. Ya. Nah, inilah sebab cara-cara untuk mendapatkan jawaban yang benar. Ya. Lain jika ada orang yang memang ingin merendahkan, meremehkan atau menolaknya dan tidak bermaksud untuk mencari kebenaran itu, ya, dia tidak dapat. Yang ketiga, tahqiqul farqi bainal khilafi wal ikhtilaf. Yang ketiga, mesti membedakan antara perbedaan. Ya, mesti mengetahui itu, mentahqiq, betul-betul membuktikan, ya, meneliti perbedaan antara khilaf dengan ikhtilaf. Berbeda khilaf dengan ikhtilaf. Qultu, aku katakan, kata beliau, apa? Pama roja'a li aslin wahidin fakhtilafun. Kalau dalilnya satu, itu ikhtilaf. Misalnya kita berdua berbeda pendapat atas satu dalil ini. Dalil ini antum memahami ya adalah boleh. Saya mengatakan dalil ini mengatakan sebenarnya tidak boleh. Ya, tetapi itu sebuah perintah yang sifatnya darurat. Nah, berbeda. Tapi di atas dalil yang satu. Ini ikhtilaf. Kedua-duanya benar. Kalau yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Ini ikhtilaf namanya. Yakunu hukmullahi fi kullin ma addahu ila ijtihadu. Maka hukum Allah ada pada semuanya. Apa yang
dia ditunaikan oleh ijtihadnya masing-masing. Ini seperti ikhtilaf para imam mazhab itu ya. Semua kembali kepada aslin wahid, yaitu kitab dan sunnah. Ya, yang berbeda adalah paham mujtahidin. Kepada salah satu mereka itu berdasarkan zon masing-masing sesuai ijtihadnya. Wa ma raja'a li aslaini baina butlan ma raja'a li aslaini yabinu butlanu ahadihima inda tahqiqin nadhari fakhilafun. Tetapi ini kembali kepada dua dalil, dua asal, di mana nanti salah satu dalil itu akan membatalkan yang lain ketika diteliti. Misalnya orang melakukan ini, dia melakukannya atas dalil ini, tetapi ada orang yang membatalkan atas dalil lain. Tidak boleh nih, dalilnya ini, saya melakukan atas dalil ini. Nah ini diuji mana yang benar. Jika yang benar adalah yang melarang, maka ini salah, mutlak sudah salah. Oh, ini ikhtilaf, oh bukan. Ya, karena dia memberikan pendapat yang berbeda atas dalil yang lain, maka itu harus dibuktikan apakah betul dalil itu ya untuk melarang perbuatan tersebut. Nah, oleh karena itu dalam masalah furu'iyah ya, itu betul-betul harus insaf dan tajrid, serta dia tahqiq baina al-farq baina al-khilaf wal ikhtilaf. Baik. Yang terakhir, al-ikhtilafu fil hukmil wahid nafyan wa isbatan. Ini muka surat 29 kalau tidak salah ya. Ini 28 di sini. 7. Itu 27 sekarang. Oh ya, yang tadi 29 tuh ya. Karena urutannya kan urutannya atas dulu, setelah dia menyebut khilaf dan ikhtilaf, kemudian di bawah ini rasanya menjelaskan tentang khilaf dan ikhtilaf. Al-ikhtilafu fil hukmil wahid nafyan wa isbatan in zahara ibtina'u ahadihima ala aslin la yatimul ihtijaju bihi fa huwa fasid. Berbeda dia kepada tentang satu hukum. Ya, ikhtilaf tentang satu hukum. Ya, baik perbedaan ini adalah membolehkan atau tidak membolehkan, menolak atau menerima, menetapkan. Jika berdirinya salah satu dari perbedaan ini di atas dalil yang tidak dapat dijadikan hujjah, maka itu fasid. Ya. Dia berbeda dalam satu hukum. Misalnya perbedaan yang satu mengatakan tidak, yang satu mengatakan iya. Nah, kita lihat nanti jika ibtina wa hadima, ibtina artinya berdirinya salah satu pendapat tadi itu, hukum itu ya, yang berbeda itu muncul berdiri di atas dalil, yang dalil ini tidak bisa dijadikan hujjah, maka itu fasid. Satu, wa in adda ila muhalin fahuwa batil. Bahkan jika membawa kepada satu kemustahilan, tidak mungkin dalil itu dipakai ke situ, maka ini batil dalil ini. Ya. Bi khilafi ma dhahara ibtina'uhu ala aslin yatimul ikhtilaf. Berbeda. Ini penjelasan khilaf dengan ikhtilaf sepertinya. Berbeda dengan jika apa? Berdirinya hukum itu ya, salah satu hukum itu di atas dalil yang dapat dijadikan hujjah ya, dan tidak wala yanza'ul hujjata min yadi mukhalifi, dan tidak apa? Tidak membuang, tidak melepaskan hujjah di tangan yang menyalahi, yang berselisih dengan dia ya. Iya, di tangan yang berbeda dengan dia. Ini boleh, ini tidak rusak, dan ini tidak batil karena bihilaf. Berbeda dengan yang begini, ini tidak batil. Li'annal kull sahih.
Wa min thamma nufarriqu baina khilafin wa ikhtilafin. Yang atas itu khilaf. Apa? Jika salah satu hukum di atas dalil yang tidak dapat dijadikan hujah atau bahkan hampir mustahil. Ya, hukum itu di atas dalil itu. Ya. Maka itu fasid. Yang kedua, kalau dalilnya boleh jadi hujah, ya, di tangan dan tidak mencopot hujah orang yang menolaknya, ini tidak rusak dan tidak batil dan bahkan semuanya adalah sahih. Ya. Seperti di atas kan dikatakan kalau kembali kepada dua dalil, yang satu salah, yang satu benar, ya maka itu namanya khilaf di atas itu kan. Seperti apa? Seperti kenapa orang ahli sunnah sampai sebatas mengkafirkan orang-orang seperti misalnya para kan ada firqah-firqah dalam tauhid itu ya. Firqah Murji'ah, Jahmiyah, Batiniyah, Mu'tazilah, Syiah, Khawarij. Kenapa begitu ditolak? Karena dia punya dalil dalam masalah akidah. Itu ya bukan hanya dalam masalah akidah, masalah furu' juga. Gitu. Sebetulnya kita tidak perlu mengeluarkan mereka dari agama selama itu sebatas furu'iyah ya. Dan masalah akidah juga yang jadi masalah kan furu'ul bahasnya, bukan usulul bahasnya. Ya, baik. Wa min thamma nufarriq baina khilafin wa ikhtilafin fa nukaffiru. Nama di sini kita mengkafirkan man ala qauluhu li muhalin. Ya, orang yang pendapatnya apa? Pendapatnya itu kembali kepada satu yang mustahil, itu baru kita kafirkan. Seperti misalnya menuhankan manusia gitu ya, atau apa istilahnya, perbedaan seperti Allah tajsim gitu kan, atau penapian sifat, ini ya sudah jatuh kepada kemustahilan. Taib. Terus mana tadi? Panukafiru man ala qaulhu li muhalin fi maqulil aqaid. Ini dalam masalah pemahaman akidah. Kalau pendapatnya sampai kepada yang mustahil, dalil itu bermakna itu, maka itu kita kafirkan. Wa nubaddi man ala bihi dzalika fi mangkulihi inil tazamal qaula bil lazim. Itu kita bidahkan. Kalau pendapatnya ya yang pertama kan dikafirkan. Yang kedua ini kita bidahkan. Ini kena apa? Karena pendapatnya kembali apa yang dinukilnya itu, jika memang dia telah melazimi kaul itu dengan lazimnya, wa illa nudhira fi subhati fayujra lahu hukmuha. Kalau tidak, maka kita lihat dalam kandungan, artinya subhat ya, tuduhan-tuduhan yang ada di situ, maka diberlakukan hukumnya sesuai dengan dalilnya itu ya, sesuai dengan kebenaran dalam mengambil dalilnya gitu. Artinya yang kedua ini dalil-dalil akal itu kan memberikan faedah kepada keyakinan, tetapi tidak bisa kita terima takwil secara keseluruhan ya. Berbeda dengan nakal. Jika nakal itu memberikan makna, masih mengandung kebenaran ya, tidak terputus daripada alternatif makna takwil, tidak keluar tuh. Nah maka ya, itu hukumnya kita tentukan sesuai dengan pendapatnya itu. Tetapi jika
keluar, maka itu bid'ah. Ala khilafi bainal ulama'i fi lazimil qaul. Ya, atas perbedaan ulama ya di dalam menyikapi kaul-kaul tersebut. Wala nukaffiru wala nubaddi'u man kharaja lazimu qaulihi alam an muhalin. Nah, kalau orang yang memang kaulnya ya lazim kaulnya itu keluar daripada mukhal tidak mustahil, kita tidak mengkafirkan, tidak membid'ahkan, idla najzimu bi fasadi aslihi mahtimalihi. Karena kita tetap menetapkan ya rusaknya fasilnya itu, tapi masih mengandung kebenaran dari pendapatnya. Wa bihadzal wajhi yazhar qubulu khilafi ahli sunnah. Nah, dari sinilah nyata bahwa kita menerima perbedaan ahli sunnah wal jamaah di antara mereka. Ma'aradihim lil ghairi umuman. Di samping dari orang luar ahli sunnah itu menolaknya secara umum, bahwa jarin fi babil ahkam syariah. Itu terjadi di dalam bab hukum syariat bi'tibari raddi wal qabul. Ada yang menerima, ada yang menolak. Ya, fata amal dzalik tajidhu. Dipahami. Artinya kalau pendapatnya itu masih mengandung ihtimal dan diterima kalau itu takwil, ya, meskipun ada yang pendapatnya ada yang kita terima, ada yang kita tidak, ada basis satu sisinya tidak diterima, nah itu masih masih dibenarkan. Seperti misalnya dalam masalah akidah itu penakwilan kepada tangan Allah, yad kepada kudrah misalnya. Ya. Itu ada yang satu golongan itu bid'ah betul itu. Di mana itu tidak ada yad itu kudrah itu tidak ada. Berani kali mentawilkan itu. Tetapi jika penakwilan ini masih ada ihtimalat kepada ayat lain, di dalam ayat-ayat lain, maka ya masih boleh selama itu bukan dari akal ya, tapi dari nakal. Maka Imam Ibnu Arabi itu menulis kitab Raddul Mutasyabih ilal Muhkam katanya. Kan ada ayat-ayat mutasyabih, Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya kaki, Allah punya surah, Allah punya. Dia tidak membahas apakah pembahasannya diisbat seperti ditafwid seperti salaf atau ditakwil seperti khalaf kemudian. Apalagi untuk jatuh ke tansim atau ke taktil, tidak. Tapi Imam Ibnu Arabi menguraikan inilah ayat-ayat yang mutasyabih, kemudian dia cari bandingan ayat yang muhkam yang tidak mengandung kata sifat yang tasabuh kepada Allah, tetapi menerangkan benda yang sama, tetapi bukan bicara tentang sifat yang tasabuhnya. Ya. Maka endingnya Imam Ibnu Arabi membenarkan takwil itu, tetapi tidak melakukannya, hanya menghadirkan ayat yang muhkam. Misalnya ketika tangan Allah berada di atas satu golongan, lalu ada ayat lain yang mengatakan bahwa Allah akan melindungi atau katakan berpihak kepada satu golongan itu, akan memenangkan golongan yang sepakat itu kepada kebenaran. Berarti ini kan benar takwil itu, tapi dia tidak melakukan takwil karena di dalam pandangan tasawuf pentakwilan itu adalah merupakan tasbih aklani gitu, atau tasbih aklani. Kalau mujassimah itu tasbih jismani, ya, ditasbihkan kepada jisim ya, itu ya kita bid'ahkan, itu bahkan dikafirkan oleh ulama. Tetapi ketika takwil tidak, karena masih mengandung ihtimalat. Nah, Imam Ibnu Arabi tidak mau. Kenapa?
Karena kalau dari pindah kepada tasbih jusmani, pindah kepada tasbih aqlani, tidak menyelesaikan akidah. Gitu. Maka dia hadirkan ayat yang muhkam saja. Ya. Nah, maka kalau yang perkataannya keluar dari sesuatu yang mustahil, kita tidak kafirkan, tidak kita bid'ahkan. Kalau yang kita bid'ahkan itu yang penukilannya itu kita bid'ahkan ini jika kaulnya itu inil tazamal qaula bil lazim wa illa nudhira fi syubhatihi fayujra lahu hukmuha. Kita lihat itu ya di dalam penukilannya itu apakah pendapatnya itu memang masih berkaitan dengan perkara yang makna yang benar gitu, perkara yang diperselisihkan ya, maka kita lihat dulu gitu. Tetapi jika membawa kepada mustahil ya, maka itu yang kita kafirkan. Ini dalam masalah aqaid ya, aqaid itu. Ya, kalau hanya mana tadi? Yang kita bid'ahkan itu mana tadi? Dan kita bid'ahkan itu artinya yang ala bihi dzalika biman kuliha, itu di dalam yang dinukilkannya itu ya. Jika kaulnya masih iltazama bil lazim, masih beriltizam dengan sesuatu yang lazim, kalau tidak maka kita lihat ya, maka apakah itu dia berbeda dengan pendapat ulama yang umum, karena dalil-dalil akal memang memberikan keyakinan ya, tetapi tidak bisa takwilan akal itu kita terima semua. Berbeda dengan kalau dalilnya itu nakal, meskipun nakal itu meskipun dalil nakal itu memberikan penjelasan yang benar gitu. Ketika disandarkan kepada permasalahan atau dalil yang lain yang benar, maka ini masih ada ihtimal dan dapat diterima takwilnya. Jika tidak, maka itu bid'ah, pendapat-pendapat yang dari akal itu ya. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.